Allah 20 juta kau ya. Jangan anu ya, jangan apa nadarmu itu janjimu tuh, oke? Bukan kata Tuhan, Allah langsung, oke? Biar understood? Iya. Oke? Apa? Nggak malu ya, Mau jangan pakai IQ bertanya. babi, bebalan depan muka. Mana 20 jutanya? Saya disuruh saya cari yang kata bukan kata Tuhan, langsung Allah. Sudah lihat videonya, video saya di di profil? Lah kamu siapa? Malu dah kalau enggak 20 juta nggak cash, oke? Atau saya kirim nomor ini. Tunggu, maaf, Anda siapa? Kamu kan berjanji, babi. Saya request kalau Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan ada kata Allah, babi. Kamu Oke? Islam, kamu Islam. Saya Kamu Islam, babi. Saya tunjukin Kok Islam ngomong Allah kayak yang gini menciptakan sih? langit dan bumi. Apa alasan kau lagi? ayatnya? Mana ayat? Lu lihat ya Allah, lihat di profilku, babi. Nah, Enggak, videonya kamu tuh sebutin bejibun. aja. Kamu sebutin Video aja. saya tuh. Yang kamu sama siapa itu ya? Yang Saya cowok? nggak minta video, sebutin. Lu kok sebutin, lihat babi di videoku. Oh, Ada video kata kamu Allah juga nggak langsung suka bukan dong, babi. video kamu. Mana 20 juta kau? jelek. Mana 20 juta kau? Ngapain? Kamu Oke, benar berapa babi. kamu mau? Saya jangan ada yang pakai kata Tuhan yang menciptakan langsung. Islam, bahasanya jangan kejang. Kayak kamu nggak diajarin adab ya. Mana ayatnya apa? Ngomongnya biasa aja, jangan emosi. Tebal muka babi. Masa, Itu bukan malu loh. Masa Udah agama mute, Islam kayak anjing. gini? Kau Jangan ini ibu. emosian. Kamu kalau emosian Makanya di bawah aja. Astaga. Tebak agama apa sayang? Itu umat siapa itu? Emosian. Gak usah emosian ah. Udah jelek tambah jelek. Yang menyekutukan Allah itu kecemplung ke neraka, yaitu Majusi Hah? Kecemplung? Maksudnya gimana? Kecemplung di mana, Bu? Yahudi itu Yosua Hamasyah nabi, kami Isa Al-Masih nabi, kalian Yesus Tuhan, gitu loh. Kan aneh bin ajaib kan, gitu loh. Kata terangkan kenapa Yesus begitu. Ya, terima kasih. Sudah. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaan, kenapa kalian masih ngarep Yesus, sedangkan Yesus sudah mengusirmu, kata, nyahlah kau dari hadapanku, siapa yang menyebut namaku untuk menyembuhkan orang sakit. Kenapa tuh? Terus itu ya, Nabi Isa udah dinaikkan ke atas langit, dinaikkan oleh Allah ya. Terus muncullah Paulus nih, yang membuat nama Yesus, gitu loh. Jadi siapa yang membuat nama Yesus setelah Yosua Hamasyah? Terus dalam Galatia apa ya tuh, siapa orang yang Perjanjian sering lama, menyebut Bu. Yesus, siapa, Bu? Perjanjian baru. Yang sering menyebut Yesus siapa? Oten kan, Katol kan. Terus Yesus berkata nih, kan Isa itu berarti ya, siapa yang menyebut namaku untuk menyembuhkan orang, siapa yang menyebut namaku untuk menyembuhkan orang sakit, nyahlah kalian dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa Yesus berkata begitu, Bu? Kepada orang yang menyebut dirinya untuk kesembuhan, dijamah kesembuhan temannya, kok dikatakan nyahlah gitu, Bu? Apa dalam hal ini tuh berarti Injil Barnabas yang tercampur sama yang baru ya, Bu? Itu berarti kata-kata Nabi Isa, Bu. Karena Nabi Isa dalam Quran surat Al-Imran ayat 57, aku Isa menyembuhkan orang mati atas seizin Allah gitu ya. Kemudian itu selaras dengan di Yohanes, aku Yesus berkata ya, berarti Nabi Isa nih, aku tiada berdaya upaya kecuali atas pertolongan Bapa. Jadi di mana sih Yesus ini Tuhan? Dia adalah utusan kan, tidak berdaya. Jadi salah 100% kalau Katol itu mengatakan bahwa Isa punya kuasa sendiri. Sama sekali nggak betul menurut saya, karena dia adalah utusan. Hanya di Katolik saja atau Kristen mengatakan Nabi itu Tuhan, padahal aslinya Tuhan gitu. Yahudi itu Yosua Hamasyah nabi, kami Isa Al-Masih nabi, kalian Yesus Tuhan, gitu loh. Kan aneh bin ajaib kan, gitu loh. Kata terangkan kenapa Yesus begitu. Ya, terima kasih. Sudah. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaan, kenapa kalian masih ngarep Yesus, sedangkan Yesus sudah mengusirmu, kata, nyahlah kau dari hadapanku, siapa yang menyebut namaku untuk menyembuhkan orang sakit. Kenapa tuh? Terus itu ya, Nabi Isa udah dinaikkan ke atas langit, dinaikkan oleh Allah ya. Terus muncullah Paulus nih, yang membuat nama Yesus, gitu loh. Jadi siapa yang membuat nama Yesus setelah Yosua Hamasyah? Berarti ada Yosua Hamasyah palsu di sini. Yang Maria nggak ada makamnya, Maryam ada. Pertanyaanku, apakah kalian masih ngarep Yesus sedangkan Yesus ngusirmu, gitu loh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah Katolik atau Kristen masih mengharap Tuhannya Yesus yang mengusir kalian? Duh, dalam Galatia lihat dulu, dibaca.
siapa yang mengatasnamakan aku untuk menyembuhkan orang sakit, menyebut namaku? Siapa yang sering menyebut nama Yesus, Bu? Enyahlah Oke. kalian dari hadapanku. Pertanyaannya Nah, apa? apakah Pertanyaan apa? pertanyaannya kenapa kalian masih mengharap Yesus yang mengusir kalian? Sudah. Sudah. Dalam Injilmu sendiri loh. Dalam Injil Sudah. baru, ha? Ya, sudah pertanyaannya. Mau ditambah belum, lagi belum. pertanyaanmu? Ya, Yesus tidak ada legalisasi, tidak ada sertifikasi dari Allah bahwa dia Tuhan. Kalau ada gitu. Sudah. Di Taurat, Zabur, Injil maupun kitab lama tidak ada kata Yesus kan, Bu? Adanya Yosua kan? Jadi Yesus itu buatan siapa yang kalian ikuti gitu loh. Al-Qur'an dan Islam datang untuk dalam Quran surat Al-Ikhlas bahwa Allah tidak berputra, Allah mengutus semua nabi-nabinya dalam bahasa zamannya masing-masing, Bu. Mengutus Adam, Musa, Isa, semua Yakub gitu ya. Semuanya adalah Islam, Bu. Bang, itu sholatnya ya 1 hari baru tuh semua. Jadi Maryam itu single mother loh, Bu ya, di tepi Libanon. Pertanyaan saya, adakah legalisasi Yesus kalau begini? Apakah hanya angan? Silakan. Sudah. Karena Pertanyaan- Bibelnya bukan firman Allah, Bu. Bibel Injilmu bukan firman Allah. Apakah bisa diharapkan ajaran yang dasarnya bukan firman Allah? Begitu, Bu. Jadi akhiratnya hanya hayalan, Bibelnya dibuat Sudah. sendiri, Tuhannya mid by TB, gitu loh, Bu. Sudah. Silakan. Pertanyaan. Udah, makasih. Oke. Saya nggak bisa jawab pertanyaan Ibu. Saya mau masuk Islam aja, Bu. Coba Islamkan saya. Ya? Saya seriusan nggak tahu jawaban dari pertanyaan Ibu. Makanya saya mau masuk Islam aja. Oh, Ibu silakan. bisa? Loh, Bisa. Bisa aja saya masuk Islam? Bisa. loh, Bu, kalau saya paham, kalau saya masih di Islam, Bu, karena saya paham ajaran Katolik Saya? itu Oh, bukanlah ya. ajaran Allah, Bu. Saya pengen masuk ajaran Islam, Paulus. Ibu bisa Oh, dengerin? berarti tidak ada. Ibu bisa dengerin Iya, saya? tidak ada. Oke. Bisa, Saya ini mau bisa, masuk silakan. Islam. Kira-kira Ibu bisa nggak ngajak saya mualaf? Karena pertanyaan Ibu berat banget itu. Saya nggak bisa jawab. Saya mau masuk Islam. Iya. Sekarang gini aja, nggak usah diterangkan, Mbak. Jawab saja. Boleh Apakah nggak sih masuk Kristen dan Islam, Bu? Katolik itu hanya angan? Bu, Oh, boleh nggak sih masuk Islam alhamdulillah. aja? Oke, Iya. boleh. Sekarang syahadat aja. Boleh. Sekarang syahadat, Oke. dong. Boleh. Belum saya syahadat, Boleh. saya cuma mau nanya, Allah itu apa sih? Allah itu sesembahan, Allah itu pencipta langit dan bumi dan pemiliknya serta pengendalinya, Bu, yang membuat kita ini. Nah, Oh, jadi kita Allah ini yang menciptakan saya. Yang menciptakan Iya. saya itu Allah. Dengan apa dia menciptakan saya kalau saya boleh tahu? dengan perantara ayah ibumu. Ayah ibu saya berarti Dengan diciptakan kata- Allah lagi. Iya dong. Masa siapa? Terus kenapa kalau Yang diciptakan? sekarang ngasih ini, Terus kenapa? ngasih oksigen Oke. gratis. Baik. Terus kenapa ibu dan bapak saya dimatikan lagi sama Allah? Untuk menuju keabadian ini nanti dunia ini hanya cerita, Bu, di negeri akhirat begitu. Oh, dunia ini hanya cerita. Jadi nggak bisa abadi di dunia. Abadinya di mana? Abadinya ada surga dan neraka, Bu. Ada surga dan neraka. Saya bisa Ya, masuk ya. surga nanti. Tidak, semua orang kafir adalah masuk neraka, Bu. Yang menuhankan Karena Isa saya itu masuk surga. Islam. Tidak semua, Dek, masuk surga, tidak semua. Karena apa? Surga itu adalah orang-orang yang tidak tergoda oleh setan, Bu, begitu. Kalau saya Terus masuk saya Islam, tanya, berarti Bu, belum apakah tentu Yesus masuk sekarang surga? punya kekuasaan membangkitkan semua Saya nggak tahu agama, itu semua mayat jawabannya. Kristen? Saya nggak tahu itu jawabannya. Makanya saya mau Loh, masuk Islam. lah, bagaimana Anda bisa masuk Kristen kalau nggak tahu Tuhanmu itu belum beres? Makanya ini saya mau 2000 masuk tahun, Bu? Islam aja. Coba ajarin saya mau masuk Islam. Bisa? Ajarin tanya saya dulu, supaya kepala. saya bisa masuk surga. Bisa nggak? Ya bisa, bertakwalah Oke, kalau gimana sholat 5 caranya? waktu, sedekah, Sholat 5 waktu, Iya, bersih. sedekah. ya bersih. Ya melaksanakan rukun iman dan rukun Apakah Islam, dengan percaya sholat, kepada dengan bersedekah saya bisa masuk surga? bisa. Bisa. Berarti yang masukkan saya ke Iya. surga, sholat saya bukan Allah. Allah memasukkannya dengan menilai nanti manusia mati ya, Bu ya. Yang dilihat dulu adalah sholatnya, Bu. Kemudian ditanya dulu seluruh manusia di bawah kubur itu ditanya siapa Tuhanmu, harus lulus dulu bahwa Tuhanmu Allah gitu, Bu. Gitu Oh, itu loh. kata Allah nggak Karena nanti? inadina indalohil Islam, tidak ada inadina indalohil karisteng, Bu, nggak ada. Oh, Karena Allah itu nanti siapa? ditanya, mau masuk surga ditanya gitu. Mm-mm. Oh, mau masuk surga ditanya. tidak ditanya. Gimana? Tidak ditanya. Nantilah, ini kan apa? Allah itu akan menunjukkan dirinya pada penghuni surga. Oh, Allah Kalau kalau yang dirinya, berarti kita bisa lihat Allah nanti. iya, ketika menghuni surga, Bu. Oh, Jadi Allah itu maha pencemburu ya, Bu. Kalau berarti umat Allah ada di manusia itu surga. Berarti Allah ada di oh, surga. tidak, surga terlalu kecil untuk Allah itu. Allah tempatnya sendiri di ars, Terus gitu di kita ars. katanya ketemunya di surga. Terus gimana? Wajahnya mungkin ya, ya nantilah semua orang tersujud nanti, Bu. Ibu ingin?
Oh iyalah, pengen Ya, iya banget. dong, makanya Islam, sebab semua manusia akan mendekati api neraka, Bu, itu ya. Kemudian Sebelum masih ke itu surga ke lagi neraka masih dulu. Maksudnya gimana? Sebelum ke melewati, ya, iya ya betul, sebelum ke surga melewati tes itu jembatan Sirat itu ya kan, surat Quran Maryam, lulus apa Jadi enggak. dites Semua lagi. orang yang menyekutukan Allah itu kecemplung ke neraka, yaitu Majusi, Hah? Kecemplung? Maksudnya gimana? Kecemplung di mana, Bu? Halo? Nyemplung, maksudnya nyemplung gimana nih, Bu? Halo? Ini suara aku ada nggak? Nyemplung, maksudnya nyemplung ke neraka tuh gimana? Halo? Suara aku ada nggak? Aduh, sayang banget ini. Halo, Bu? Ya, nyemplung. Ya ampun, aku mau ganti Agatha mau mualaf. Aku nggak sanggup ngejawab pertanyaan ibu itu. Agatha mau mualaf aja. Ya. Iya, coba Bu Arisda naik lagi, Bu. Aduh, aku penasaran banget sampai kecemplung aja tadi. Ya ampun. Udah innalillahi. Bu Arisda naik lagi, Bu. Aduh, mau mualaf ini saya. Kok nyemplung ibunya malah nyemplung ke neraka atau kemana ini? Gimana ini, astaga. Ada yang mau ngelanjutin ibu tadi enggak? Aduh, aku mau nyemplung loh ke surga padahal. Ternyata nyemplungnya ke neraka. Aduh. Penasaran banget. Ada mungkin yang mau bantu Ibu Rizda tadi nyemplung? Coba. Ini kan. Kita nanya yang lain ya. Siapa yang mau bantu ibu tadi nyemplung, teman-teman? Ayo nyemplung nih, kita mau nyemplung ya. Halo Bu Dahlia. Iya Ibu. Selamat siang Ibu Agatha. Selamat siang. Aku ketahui mendengar dari bawah Ibu. Saya agama Katolik. Saya orang Batak, Oke. orang Medan. Siap. Iya. Memang pernah dia masuk roomnya si itu dulu lagi. Siapa kemarin itu ya? Memang ngaur dia ngomong itu Ibu. Ngaur gitu. Jadi aku menonton dari bawah sebenarnya. Siap. Iya. Kirain ibu mau ngajarin aku nyemplung juga. Enggak Ibu, aku enggak. Itu makanya aku bilang ngaur, aku bilang itu turunkan Ibu, aku bilang makanya dia turun gitu. Oh, siap. Tuhan Iya, berkati jadi- Bu Dahlia, sehat selalu. Salam. Ibu, sekarang aku bilangkan sama Ibu ya, saya orang Batak, Medan. Aku merantau di Sumatera Barat. Ibu kan pindah dari Islam ke Kristen. Semoga Ibu dan keluarga Ibu bahagia selalu dan Tuhan memberkati. Apa rencana Ibu ke depannya selalu diberkati Tuhan. Banyak iman Ibu. Semua yang di rumah ini memberkati Ibu. Percayalah. Kalau Tuhan selalu di samping kita, pasti Tuhan akan berkehendak semuanya Ibu. Percaya aja lah. Saya agak Katolik. Saya Katolik. Siap. Ngaur yang dibilang Ibu tadi, makanya aku bilang Ibu, maafin. Iya. Siap. Iya, Ibu. Oke, Tuhan berkati Bu Dahlia, sehat selalu. Anda. Makasih Ibu Agatha. Iya. Tapi aku penasaran dengan nyemplung tadi loh. Halo Mimi, Canyen. Halo Mimi. Halo. Oh, oke. Time flies only. Sudah ada kata Allah kan? Udah lihat videonya. Halo Imran. Kamu kan butuh kata Allah, 20 juta kau ya. Jangan anu ya, jangan apa? Nagarmu itu janjimu tuh, oke? Bukan kata Tuhan, Allah langsung, oke? Biar disebut. Iya. Oke? Apa? Nggak malu ya, Mau jangan pakai bertanya IQ apa? babi, bebalan tebal muka. Mana 20 jutanya? Saya disuruh saya cari yang kata bukan kata Tuhan, langsung Allah. Sudah lihat videonya, video saya di di profil? Lah kamu siapa? Malu dah kalau enggak 20 juta nggak cash, oke? Atau saya kirim nomor rekening. Tunggu, maaf, Anda siapa? Kamu kan berjanji, babi. Saya request kalau Saya Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan ada kata bersedia. Allah, babi. Kamu Oke? Islam. Kamu Islam. Saya Kamu Islam, babi. Saya tunjukin Kok Islam ngomongnya Allah kayak yang gini menciptakan sih? langit dan bumi. Apa alasan kau lagi? ayatnya?
Mana Lu ayat? lihat ya Allah, lihat di profilku babi. Nah, Enggak, videonya kamu tuh sebutin bejibun. aja. Kamu sebutin Video aja. saya tuh. Yang kamu sama siapa itu ya? Yang Saya nggak minta video, sebutin. lu kok sebutin, lihat babi di videoku. Ada Video kata kamu Allah saya langsung nggak suka bukan dengan babi. video kamu. Mana 20 juta kau? Jelek. Mana 20 juta kau? Ngapain? Kamu Oke, benar berapa babi. kamu? Saya jangan ada yang pakai kata Tuhan yang menciptakan langsung. Islam, bahasanya jangan kejang. Kayak kamu nggak diajarin adab ya. Mana ayatnya apa? Ngomongnya biasa aja, jangan emosi. Tebal muka babi. Masa- Itu bukan Malu loh. Masa Udah agama Islam niat, kayak anjing. gini? Kau Jangan nih, emosian. Kamu kalau emosian Makanya di bawah aja. Astaga. Tebak agama apa sayang? Itu umat siapa itu? Emosian. Gak usah emosian. Ah, udah jelek tambah jelek. Iya, kamu tuh ngerusak live saya pakai bahasa manusia. Kenapa sih emosian ya? Itu makanya saya bilang tadi, gimana saya mau mualaf? Contohnya kayak gitu. Ibu yang tadi saya gak jadilah mualaf, ternyata jadi Islam kasar mulutnya. Apakah orang Islam kayak gitu semua? Enggak toh. Please deh. Masa agama yang benar bahasanya nggak bagus? Ish, gimana menurut kalian saya jadi nggak mualaf ini? Ya ampun, aku mau mualaf jadi ragu. Please deh, tolonglah. Kalian itu harus bener dong mulutnya. Orang mau mualaf dibabi-babiin. Emang boleh ya? Bahasanya gitu. Sedih saya nengoknya. Gimana nih Bu Arisda? Islam gak sih kayak gitu ajarannya? Serius. Beku panas tuh kata TikTok. Jadi harus di off dulu. Nah, terus ini naik lagi. Iya, gimana itu? Kagak takut kan nunggu jawaban kalian. Bu Yang Arisda, Tuhan itu mengusir tadi kalian. gimana? Bu Rizda, itu tadi gimana? Saya mau masuk Islam ini kayak gitu mulutnya. Tidak, saya kan tegas. Lah, Kak Oh, Kak tadi Agatha itu enggak. nggak bisa menerangkan yang tidak Iya, berdasar saya mau agamamu itu. mualaf. Saya mau mualaf gimana Enggak Bu? mungkin Apakah lah. Islam ajaran benar? Jelaskan dulu kenapa masih ngarep Tuhan yang mengusir dan Iya, tidak ada aku mau dalil mualaf. menyuci dosa. Misalnya Aku gini mau ya, aku ke mualaf, pasar, Ibu. kalian nggak pesen, aku beli jajanan. Kenapa sih agama Islam nih pada gini semua? Gak nyambung. Please, ada gak sih? Aduh, aku tuh mau mualaf seriusan ya. Gak adakah yang indah dari ajaran kalian? Wanna be yours, please deh. Kamu mau mualaf? Gimana kami mau tertarik jadi umat Allah? Kaliannya begitu. Please. Yang waras gitu loh. Aku tuh pengen waras. Ada yang naik, yang waras nggak? Ada. Kalau ada boleh. Terus tak pilih si Allah suruh kesini lah. Yang lainnya nggak bisa diajak diskusi. Nanti aku nyemplungnya gimana? Please diskusi ya, yang bagus. Santai. Kenapa jadi kayak ODGJ semua? Jangan ODGJ ah, bikin malu. Halo, GG 20 10. Halo. Shalom Agatha, selamat siang. Salam Pak. Ya, saya dengar dari bawah tadi kok sampai mau nyemplung. Lucu-lucu mereka itu, saya sampai bingung. Juga bingung, kok tidak ada yang bisa membawa kamu gitu ya? Dengan Iya, kata-kata bahasa binatang itu kan nggak pas sebenarnya. Itu yang merusak keyakinan sebelah itu ya memang dari orang-orang itu aja. Gitu aja Agatha. Iya betul Pak Egi. Itulah makanya saya bilang kan apa sih susahnya kita tuh berbahasa yang baik. Kan bahasa Ya. itu alat komunikasi biar nggak miss ya kan. Biar nggak salah paham kan semua perlu dibahasakan gitu. Kamu santai aja Pak, ada kelojotan tuh gimana? Coba sampai saya bingung itu loh mendengarkan sambil saya sambil bawa mobil ini. Tertawa sendiri. Ya udah, Iya, saya izin dulu Agatha, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. hati-hati Tuhan berkati Pak Gigi.
Iya, kenapa sih narasinya itu benar-benar penuh dengan kebencian emosional gitu? Ya ampun, jangan emosional ya, nggak boleh ya. Kena peringatan. Tap-tap dong. Ya ampun. Di kalian sih bahasanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, giliranmu Selangit Biru nyanyi ayo. Ya, jangan. Oke, ya, aku sudah monitor ya. Ya, thank you teman-teman tadi. Ya, saya tadi bikin kopi tadi ya, supaya jangan ngantuk. Silakan, apa tadi Bu? Nanya apa tadi? Bang Kepe, sorry, aku mau tanya. Kalau kita apa namanya naik haji kan dapat gelar itu ya, haji ya, hitungannya ya. Benar, Karena benar. kita adalah pengunjung. Nah, kalau misalnya kiai haji, apakah naik hajinya bolak-balik, bolak-balik, kiai begitu? Bagaimana itu Bang Kepe ceritanya sampai dapat gelar kiai? Ya, jadi memang mereka itu mendapatkan gelar itu bukan karena sekolah ya, bukan karena sekolah, tapi hanya karena ucapan, hanya ucapan. Jadi kalau Indonesia ada kiai dan ada haji. Ya, jadi kiai haji itu dari dua kata kiai. Suara siapanya itu, piring-piring siapanya itu? Perasaan semua dari di mute. Oh, si Vera Nusi. Halo Vera. Vera. Ah, Pera. aku sudah merasa udah tumit lah, kasihan. Ya, jadi kalau kiai itu artinya pemimpin ya, pemimpin pesantren atau ulama Jawa gitulah. Ya, kiai ulama Jawa. Itu nggak berlaku itu di Malaysia, nggak ada itu kiai, nggak ada kiai di Malaysia, tak ada ke kiai di Malaysia ke, tak ada itu kiai Malaysia, tak berlaku kiai ke, tak ada kiai Malaysia ke. Terus di Pakistan, ada di Pakistan kiai, nggak ada kiai Pakistan ke, tak ada. Jadi kiai itu pemimpin ya dalam pesantren, itu dalam bahasa Jawa itu ulama Jawa, kiai. Dan haji itu adalah pendatang, tamu. Ya, jadi pemimpin tamu gitu. Ya, pemimpin tamu gitu. Karena didapatkan itu bukan karena sekolah, tapi hanya ya semua orang bisa. Tanpa harus belajar, nggak usah penting fasih, berbahasa Arab fasih, bisa Bismillahirrahmanirrahim fasih, baru dia bisa menjadi ustadz ya. Aku rasa Gitu, Bang kira-kira. Kepe, aku rasa kalau Bang Kepe pulang apa pakai gamis dan sorban udah bilang Habib kali ya Bang Kepe. Dan dibilang saya di atas segala-galanya alamak. Oh iya. Ya, kau turunkan jabatanku. Aku up of the up, di atas segala-gala up. Up di atas segala-gala up. Ya. Apalagi tadi pembahasan apa tadi? Menarik tadi. Hah? Tadi pembahasan apa tadi, Pak? Tentang itu pengertian berzina. Oh ya, berzina. Oh ya, thank you very much. Ya, berzina. Apa itu berzina? Hah? Apa itu berzina? Pengertian dari RT sebelah atau gimana? Apa secara umum? Berzina itu kan bahasa Indonesia, benar. Ya itulah berarti. Apa itu berzina? Lagi dong, bro. Please, I want a car. Oh, okay. A cup. It's finished? Oh my goodness. Thank you very much. Yang bukan makruh. Apa itu berzina? Itu iclik-iclik, tapi yang bukan sama pasangan resmi. Apa icilik-icilik? Bahasamu nggak baku semua. Masa aku bilang yang gimana? Apa itu icilik-icilik? Bersetubuh. Ya nggak sih? Gitu ya. Berarti berzina itu bisa nggak? Jadi gini ya. Kita ngerti lah apa itu zina kata bahasa Indonesia, oke? Bolehkah icilik-icilik di luar istri? Di luar pasangan ya nggak boleh, dosa dong.
Apakah Maria Kiptiah itu istrinya? Siapa bang? Siapa? Nggak kedengeran tadi. Apakah Maria Kiptiah itu istrinya? Bukan. Dia budak kan? Budaknya Hafsah kalau nggak salah. Pintar kau. Siapa yang ngajarimu? Bukan budak. Itu pemberian hadiah dari Mesir. 3 perempuan dikasih hadiah. Itu legenda ya. Jadi Muhammad kebagian Maria Kiptiah. Nah, jadi dipakai di rumah si Hafsah. Nah, jadi gini loh. Mereka itu tidak mengharamkan namanya zina. Tidak mengharamkan. Bagi orang Kristen, 1 kali untuk selama-lamanya. Bagi mereka, tidak. Pokoknya kalau sudah ijab kabul, sudah boleh icelik-icelik. Kalau sudah ijab kabul, boleh icelik-icelik. Contoh begini, aku melirik perempuan, lalu ingin icelik-icelik. Supaya bisa icelik-icelik, aku bayar. Siapa namanya? Yang suka kawin-kawini orang itu. Aku kawinkan, ini, aku kawinkan. Siapa namanya? Penghulu. Penghulu. Nah, jadi modal saya cuma penghulu. Berapa bayar penghulu? 500.000, 300.000 dapat penghulu. Jadi kalau supaya icelik-icelik itu halal, maka penghulu ku bayar, terus ku bayarlah ijab kabul. Nggak usah mahal-mahal. Ya, 200.000 rupiah pun sudah ijab kabul. Jadi modal 500.000. Itu namanya kawin di bawah tangan. Itu sah. Ngerti? Jadi, contoh begini lagi. Aku jatuh cinta lagi sama perempuan lain. Kalau langsung ku icelik-icelik, zina katanya. Maka saya panggil penghulu. Lalu, saya kasih maharnya 100.000 kepada perempuan itu. Lalu icelik-icelik, sah. Itu sah. Lalu aku jatuh cinta lagi. Ku panggil dia penghulu. Habis itu, ku kasih maharnya 50.000 rupiah. Sah? Sah itu. Icelik-icelik sesukamu. Makanya pemerintah Indonesia menertibkan itu. Kenapa ditertibkan? Karena banyak sekali terjadi chaos. Karena kan Indonesia ini bukan negara Islam. Saya bingung sama Indonesia ini. Negara bukan negara Islam, tapi ada mahkamah agama. Apa namanya itu? Jadi kalau orang cerai itu, orang Islam cerai di mana di pengadilannya? Pengadilan agama. Pengadilan agama. Kalau orang Kristen cerai di mana? Nggak tahu. Pengadilan. Seandainya, kan kita kan nggak ada ajaran cerai ya, tapi kalau terjadi cerai di mana pengadilannya? Ya pengadilan biasa. Negeri, ya. Iya biasa. Belum pernah cerai. Mau kasus curi ayam kek, mau kasus cerai kek, sama pengadilannya. Benar? Tapi mereka kenapa spesial? Padahal bukan negara Islam. Karena Indonesia berdiri di 2 kaki. Hati-hati. Ini sudah bau-bau arah-arah. Ngerti ya? Berdua kaki ini. Saya sedih sebenarnya. Ini negara apa ini? Dibilang negara Islam tidak, dibilang negara negara majemuk tidak. Tidak dan tidak, kan begitu kan? Tidak ada di situ. Saya hanya melihat ini Indonesia sudah mulai ke arah yang berpijak pada 2 kaki. Nah, jadi teman-teman, tidak ada zina di sana. Semua halal itu zina. Halal zina. Kalau hanya harus bawa penghulu tanpa harus diundang ayah dan ibunya, itu ayah ibu nggak diundang loh. Nggak diundang ayahnya ibunya. Namanya juga di bawah tangan. Semua kan di bawah tangan. Apa itu Kalau di pengertian bawah tangan itu nah itu baru Apa? mau ditanya. Iya. Berarti dia melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan nggak bang? Kayak Enggak, misalnya enggak. untuk yang Nggak usah. single kan nggak usah, langsung aja gitu. Langsung saja. Waduh. Semua berbau sirih kok. Emang apa itu nikah siri? Apa itu bedanya? Nggak ada bedanya. Bedanya kan satu
dibesar-besarin, contohnya dibikin dangdutan, orang tuanya hadir. Apakah itu disebut tidak di bawah tangan? Kan bukan itu. Intinya mereka tujuannya nikah itu untuk icelik-icelik, selesai. Untuk icelik-icelik. Ngerti ya kalian teman-teman? Contoh begini, Pak, ya, ada kawanku muslim, ya, dia sudah nikah, terus dia nikah, satu suaminya, satu istrinya, oke. Itu bukan nikah, itu bukan kawin seperti orang Kristen. Jadi mereka itu melakukan nikah hanya untuk berjimak, udah. Hanya untuk icelik-icelik. Hanya untuk icelik-icelik. Artinya kalau dia mau nambah lagi, bisa-bisa. Cerai itu nggak haram di mereka. Berarti kalau kayak gitu pengertiannya mirip sama itu nggak sih, nikah mut'ah? Sama, semua mut'ah. Oh gitu. Semua mut'ah. Mau dibikin hajatannya juga, musik dangdutan juga, mut'ah semua itu. Karena tujuan mereka itu tujuannya untuk menikmati. Kalau orang Kristen berkawin, tujuannya itu untuk merujuk kepada rumah tangga. Kawin itu kan membentuk rumah tangga. Nikah itu beda. Makanya jangan mengucapkan kata nikah. Sudah bergeser bahasa orang-orang Kristen. Dulu kita ngomong kawin. Ya kan? Mau kemana, Mak? Acara perkawinan. Kekawinan si ini, benar? Sekarang sudah nikah. Kenapa? Karena mereka merusak etimologi kata. Nikah itu begini nikah, dengar. Itulah nikah. Kepada pintar, kepada. Itu nikah. Itu nikah. Jangan mau ditipu. Jangan mau dibohongin sistem babi itu. Jangan mau dibohongin sistem anjing itu. Kiranya aja mau dibohongi. Aku ngerti. Kawin yang benar. Berarti dibalik-balik ya Bang? Itu artinya ya? Benar. Iya, soalnya aku pernah juga gitu di sini ya. Di sini atau di mana gitu, lupa apa, di Medan waktu itu. Itu aku bilang kan mau kemana, ke pernikahan kawanku gitu. Dia bilang, ih kok ngomongnya perkawinan. Aku bilang mau ke pesta perkawinan. Terus dia bilang pernikahan lah, kalau kawin mah urusan berdua doang di kamar gitu dia bilang. Kalau kawin itu ke binatang, itu KBBI. Ini aku buka ya KBBI. Perkawinan Ya. katanya, perkawinan. Kalau perkawinan mah urusan berdua di kamar gitu kata dia. Nih, kita ambil ya. KBBI makna kawin. Kembali lagi kita SD ya. Kawin, apa kawin? Membentuk keluarga dengan lawan jenis. Bersuami atau beristri. Menikah ini bukan kawin di sini, karena dikatakan karena sudah diadopsi. Ini bahasa Arab, nikah. Nikah itu bahasa Arab yang diadopsi menjadi sama kayak kawin. Padahal awalnya tidak ada nikah ini. Kawin itu membentuk rumah tangga, bukan icilik-icilik. Kalau icilik-icilik itu ke hewan nih. Ya, bersetubuh, sudah menikah, belum, itu perkawinan untuk hewan nih. Oke, dia nomor 2. Melakukan hubungan berkelamin, tanda kurung, untuk hewan. Jadi kawin itu dikatakan berhubungan intim itu hanya untuk hewan. Untuk manusia nggak bisa. Karena manusia itu membentuk keluarga dengan lawan jenis. Itulah bersuami atau beristri. Tapi kalau untuk hewan, dikatakanlah berhubungan intim. Hanya untuk hewan. Contoh begini. Aku lihatlah ada B2 aku udah garuk-garuk badannya ke tembok, ya kan, serekek. Udahlah kawinin aja lah babi itu, sudah gesek-gesek badannya. Gitu? Itu kerbau itu sudah digesrek-gesrek badannya, dikawinin saja. Jadi gesrek-gesrek. Jadi perkawinan itu kawin di situ kepada binatang. Kalau untuk beradu intim ke manusia, membentuk keluarga, sudah mengerti? Jangan bolak-balik saya menerangkannya. Karena mungkin bolak-balik saya menerangkannya. Karena mungkin kan karena kami nggak mengerti, Pak. Ya toh? Kami Tapi malah dulu orang zaman dulu cenderungnya bilang ke perkawinan loh. iya. Iya kan? Makanya ada undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Itu bahasa Indonesia benar. Tapi dirusak sama Islam sendiri yang merusak itu. Paham? Mereka yang merusak istilah kata itu. Jadi mereka bukan merusak. Semua mereka rusak. Etimologi kata pun mereka rusak. Dan anehnya, orang Kristen mengikuti. Supaya gaul lah. Gitu loh. Perkawinan anak domba. Iya. Ngerti ya? Jadi kalau contohnya, kata orang itu,
Oh kawin, jangan kawin, nikah dong. Emang apa kawin? Kawin itu icrik-icrik, itu binatang itu. Kalau untuk kawin itu binatang. Kalau ke manusia, membentuk rumah tangga atau bersuami atau beristri itu kawin. Kalau nikah itu bahasa Arab, artinya, itulah. Itu artinya nikah. Tadi kan lihat yang tadi, ini saya sudah baca kan tadi kan? Saat kawin pertama membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Kawin yang kedua melakukan hubungan berkelamin untuk hewan. Hanya hewan yang dikatakan berkelamin, kekawin. Tumbuh-tumbuhan, jatuhnya putik ke benang sari. Nah itu perkawinan dikatakan. Ada perkawinan silang. Karena pembentukan zigot, pembentukan putik. Itu kan untuk hewan. Ke manusia nggak bisa. Jangan disamakan. Ngerti ya? Jadi bukan nikah. Nikah itu bahasa Arab. Artinya adalah beradu kelamin. Contoh, ini aku ambil ya. Nikah. Pengertian nikah dalam Islam. Sebentar. Saya bukakan dulu datanya. Nanti saya decline lagi, saya penipu lagi. Padahal saya sudah kasih tahu beberapa tahun yang lalu. Bukan beberapa tahun, kajian saya selalu begini-begini saja. Kita lupa kan. Oke, coba saya bukain ya. Saya tampilin di layar ya. Nih. Pengertian pernikahan dalam Islam. Nikah menurut bahasa adalah al-jamu atau al-damu yang berarti kumpul. Adapun pengertian nikah secara syara atau istilah yaitu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk berumah tangga? Ternyata tidak. Tujuannya adalah saling memuaskan satu dengan lainnya. Ini tujuannya saling memuaskan. Sudah paham? Artinya kalian? Ngerti. Ini Bang, ngerti. Lebih ke sana nih. Ya, jadi saling memuaskan satu dengan yang lainnya. Keduanya membentuk sebuah keluarga. Lanjut. Pengertian pernikahan menurut ahli ulama. Menurut mazhab Hanafi, pengertian pernikahan dalam Islam menurut mazhab Hanafi yaitu perjanjian yang diadakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan. Jadi tujuannya memperoleh kenikmatan. Menurut Hanafi, pengertian pernikahan adalah sebuah akad perjanjian yang bertujuan meraih kenikmatan. Tujuannya nikmat. Pengertian pernikahan dalam Islam dalam mazhab Syafi'i adalah yang mengandung unsur dibolehkannya bersetubuh dan proses akadnya memakai lafaz akad tuka atau tak zawajik tuka, lafaz ankah tuka yakni aku menikahkanmu fulan dengan itu penguasa pengetahuan. Jadi 72 bidadari itu di dalam Ars Gotia adalah Serki of Solomon, itu adalah 72 ordo iblis. Nomor 1 si bulan sabit, Baal. Itu ordo pertama dari Raja Neraka ya teman-teman. Kenapa Azazel menjadikan dia sebagai apa sih namanya pelaku ya? Maksudnya dia yang mengerjakan tipuan-tipuan Baal ini. Jadi Baal dan Astaroth ini kenapa itu mahkotanya si Azazel ini teman-teman? Karena tadi yang mengerjakan tipuan-tipuan ini Azazel dan si Helel Bensar ini. Ya Azazel itu cuma tahu matangnya gitu istilahnya. Nah Baal dan Astaroth ini yang melakukan tipuan-tipuan itu, makanya semua berhala yang tertulis dalam Alkitab, entah Astarte, entah Baal itu simbolnya bulan sabit dan bintang Istar, Venus teman-teman. Ya, jadi Azazel itu hanya mengatur gitu teman-teman. Jadi 72 bidadari itu 72 ordo iblis. Baal urutan pertama, dia memimpin sekitar 66 sampai 250-an legion. Satu legion di dalam The Lesser Key of Solomon itu ada 6.666 pasukan setan.
Sedangkan Astaroth itu memimpin sekitar berapa ya? 100 legiun. Itu urutan ke-29, teman-teman. Kalau Azazel kan nggak masuk ke dalam itu karena dia pimpinannya. Gitu, Bang Is. Jadi Vidatari itu 72 ordo iblis yang dipelihara oleh Sulaiman. Makanya ini sesuai. Di Al-Anbiya 82 di situ dijelaskan bahwa Allah SWT ini memelihara memelihara setan-setan Sulaiman. Nah, setan-setan Sulaiman itu jumlahnya 72 ordo iblis itu. Itu dalam The Lesser Key of Solomon ya. Itu jadi kalau mereka kawin dengan 72 bidadari itu sebenarnya mereka menyatu. Ya menyatu dengan 72 ordo iblis itu dimakan iblis. Makanya di dalam surat Kaf ayat 19 mereka berakhir dengan sakaratul maut. Nah, sakaratul maut ini kalau disederhanakan sesederhana-sederhananya, nah artinya dimakan iblis. Dan ini sesuai dengan pemberian yang ada di mereka. Bahwa mereka diberi tanda materai bukan Roh Kudus tetapi golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Sahih Muslim 5034 dan 5035. Itu artinya mereka milik rajanya iblis karena kalau Elohim memberinya Roh Kudus sebagai tanda persekutuan atau tanda materai. Ya itu salah satunya tertulis di Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Kalau kita berakhir dengan hidup yang kekal. Salah satunya tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Kalau mereka berakhir dengan sakaratul maut, dicabut nyawanya oleh para malaikat maut, As-Sajdah ayat 11. Sedangkan di dalam kitab kita, seluruh malaikat maut, Wahyu 9 ayat 7 sampai 11, adalah para malaikat jurang maut di bawah kuasa iblis Abaddon atau Apollyon. Ya berarti di situ sebenarnya fix siapa Allahnya mereka. Karena kalau Allah kita tidak mengatur para malaikat maut. Karena seluruh malaikat maut itu malaikat-malaikat pemberontak yang dipenjarakan di jurang-jurang maut. Ya teman-teman. Lah lalu kenapa mereka itu berakhir di tangan para malaikat maut? Gitu ya. Kaitan, jadi dimakan kaitan. iblis gitu ya. Ya, Silakan kaitan. Bang Markus. Ya, Bang Putra Langit. Ya, selamat sore Bang. Selamat. Ya, Bang Putra Islam Bang? Islam ya. Islam. Saya tanya Bang, Jibril itu siapa Bang? Jibril lah malaikat yang diutus. Ya, buktikan dia kalau malaikat. Dari mana Bang tahu kalau dia malaikat? Silakan Bang. Dia muslim tinggal di Jebur itu, bro. Nggak apa-apa bro. Supaya kita tahu ya. Dia muslim yang kayak si Abdillah sama si siapa namanya, hampir murtad tinggal di Jebur itu. Oh, gitu. Mereka ini tinggal di Jebur ini. Saya mau tanya juga nih, Bang Putra, temannya Jibril nggak ada kah malaikat lain? Banyak. Siapa? Coba. Siapa? Ya, Mikael, Israel, Malaikat kuburan. Hah? Malaikat kuburan itu loh. Mikael bukan ada tertulis di kitabmu Mikael? Ada, sudah sesuai porsi masing-masing. Bukan, mana tertulis? Ini makanya kebotolan Islam ini nggak bisa Sudah sesuai, pemaju sudah sesuai porsi masing-masing katanya. Iya. Bro, kau kalau ngomong dengan Suma kau dimaki-maki nih, bro. Iya. Aduh, Tuhan. Jujur ya teman-teman Islam ya, kalian tuh berpikir apakah Jibril itu malaikat beneran gitu loh. Berpikir, tanya gitu loh, yakinkah ini Jibril malaikat Tuhan? Gitu loh. Tapi bro siapa Putra? Masuk tidak di akal sehatmu? Karena kita ini kan berdoa menghadap Tuhan, ya kan? Kita berdoa menghadap Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Itu masuk di akal logika. Kita menyerahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Itu kalau rata-rata sama teologis ya. Orang-orang yang beragama rata-rata seperti itu teologisnya. Nah, yang saya tahu di saat orang berdoa itu yang jahat-jahat itu lari terbirit-birit. Tapi kenapa yang satu sosok saja yang saya baca dalam buku-buku, ketika dia berdoa barang-barang jahat itu kagak kabur malah berdesak-desakan. Kenapa bisa begitu, bro? Yang gimana? Nah, satu bacaan yang saya baca ketika seseorang berdoa atau bersalawat ya, itu yang jahat, makhluk-makhluk jahat itu bukan lari terbirit-birit, malah mereka mengerumuni beliau. Makhluk jahat seperti apa ini? Jin itu kan makhluk jahat, syaitan kan, iblis. Kenapa ketika beliau berdoa barang-barang itu tidak menjauh malah berdesak-desakan mengerumuni beliau gitu loh. Iya, harusnya kan orang kalau menyembah Allah, malaikat yang dekat. Ini kenapa iblis yang dekat? Berarti Allah ini iblis bukan? Betul sekali itu maksud saya. Itu katamu. Loh, ya jelaskan kenapa kok malah iblis yang dekat? Coba jelaskan. Ketika bagindamu sholat, kenapa kok yang dekat iblis?
Silakan. Kalau saya bilang Anda menyembah Lucifer, apakah itu Bukan, gini, jangan ke Lucifer. Ketika nabimu sholat, kenapa iblis mendekat, bukan malaikat? Silakan. Ya memang itu sudah tugasnya. Astagfirullahaladzim. Lucifer tahu. Ada satu permintaan ibu ayat 1. Ayat 1. Kau baca Al-Falaq ayat 1. Aku Muhammad berlindung kepada Tuhan penguasa fajar. Tuhan penguasa fajar itu julukannya si Helel bin Sahar alias Lucifer. Iya. Ya, Lucifer itu kata umum bintang timur. Ya, itu semua malaikat julukannya bintang timur, semuanya penghuni atas itu julukannya Lucifer. Gini ya Putra ya, Tetapi maksudnya persoalannya, kamu itu justru nabimu berlindung kepada Tuhan penguasa fajar si Astaroth, Ya, iblis betul. Urde 29 itu. Terus Yasin itu bukti juga, Baal itu julukan Baal Sisin. Ra itu julukan Azazel, Saturnus. Nah itu, makanya kami mengusir setan-setan. Kami memelihara setan-setan. Makanya yang diberikan ke kamu itu golongan jin dan setan-setan sebagai pendamping. Itu tanda. Makanya gini Putra, ciri utama adanya persekutuan dengan iblis itu berakhir dengan maut. Itu ciri utama. Ya karena gini, sakaratul maut itu artinya dimakan iblis, Putra. Itu artinya persekutuan dengan iblis. Kan kalau kamu menyembah iblis kan, kalau kamu menyembah iblis kan dimakan iblis itu. Nah, istilahnya seorang muslim mengatakan dirinya menyembah iblis. Benar, mana datanya? Nah, simbol utamanya buktinya nih yang tidak terbantahkan oleh kalian. Simbol utama Azazel itu kubus hitam. Itu bukan cuma kalian saja yang punya. Seluruh kuil-kuil satanik internasional, kuilnya itu kubus hitam, bukan cuma kamu aja. Ya, silakan dicari tahu itu. Black Tube of Saturn, kubus hitam Saturnus. Nanti muncul semua itu. Itu juga kepunyaan seluruh kuil-kuil setan. Bentar. Tadi bilang Yasin. Ya, bentar dulu. Tadi bilang Yasin itu apa? Sabit. Nah, sekarang begini, kamu tanya, coba kamu jelaskan artinya Yasin. Sampai sekarang kalian selalu menjawab hanya Allah lah yang tahu. Nah, kalau kayak gitu Mas, yang kamu bisa menjawab hanya Allah lah yang tahu. Dari Al-Barzanji, dengar dulu. Anda kan tanya saya apa artinya Yasin. Dalam Al-Barzanji telah dijelaskan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad, nama yang lain. Berarti nama Nabi Muhammad, berarti Muhammad itu Pak karena sini itu Dewa Bulan Sabit. Sin itu Dewa Bulan Sabit, ya. Jadi Sin itu awalnya itu digunakan oleh kaum Nepilim. Nih kaum Nepilim itu pemuja kubus hitam. Nepilim itu adalah sebutan anak-anak setan, Saturnalia. Nah lalu setelah kaum Nepilim ini hancur oleh banjir, ini muncul lagi di tanah Shinear, memperkenalkan namanya Sin. Bentar. Nah, Kalau Sin ini adalah Dewa Bulan Sabit. Ibu. Nah. Nomornya enggak diam. Nah makanya aku harus belajar. Saya diskusi sama Bang Ardi lah. Sampai sekarang kalian tidak bisa menjawab itu artinya Yasin. Wahai iblis Baal, wahai bulan Sabit. Itu Sin itu artinya. Nah, belajarlah kau. Ayo Putra, kau sebenarnya mau tunjukkan data menara bulan Sabit. Ya kaum Nepilim. Yasin, Habibullah itu yang dikatakan Habibullah itu siapa? Artinya Yasin Putra, artinya Yasin itu itu nama lain dari Nabi Muhammad. Arti. Turun, arti. Ditanya arti kupingmu sengklek. Sampai sekarang nggak bisa. Intan tanya nih ke ulamanya, Yasin, Sin itu artinya apa? Hanya Allah lah yang tahu. Kalau hanya Allah lah yang tahu, Intan juga bisa mengatakan hanya Tuhan lah yang tahu, kan kotor itu. Intan butuh artinya. Arti, ya bukan menjelaskan arti. Artinya apa? Betul. Sin itu si bulan Sabit ya teman-teman. Dan Mekah itu juga bulan Sabit teman-teman. Jadi Mekah itu dulu pernah digunakan sebagai nama Dewa Bulan Sabit dari Kerajaan Sabea. Kerajaan Sabea, Dewa Bulan Sabitnya namanya Al-Makkah. Ya, itu disembah di kuil-kuil ilmu atau Al-Awam. Itu kuil bulan kubus hitam ya. Itu banyak yang kalian nggak tahu. Ya. Apa artinya Yasin? Silakan. Ini arti Yasin. Silakan. Putra, arti Yasin apa? Anda tidak bisa menerima. Arti Yasin, arti Yasin. Silakan. Kalau saya memberitahu, apakah Anda akan percaya? Arti, silakan. Artinya apa? Yasin. Ada dua kata apa satu kata itu? Itu dua kata apa satu kata? Yasin. Ayo coba. Apa itu? Udah turun. Kalau kamu bisa turun, jangan banyak ngoceh kau di sana ya. Itu aja pertanyaan kita. Yasin. Artinya apa? Itu doang. Ya, nggak usah banyak ngomong di sini.
Ya, lanjut teman-teman. Ya, tetap botol aja kau di bawah, tetap botol. Ya, tapi begitulah orang Islam ya. Makanya aku bilang sama teman-teman Islam, kenapa sih harus bertahan di dalam identitas itu ya? Katanya Al-Quran itu menjawab segala sesuatu hal. Ya, kitab penyempurna. Arti Yasin apa itu cuma hanya Allah yang tahu. Nadar, arti Yasin apa itu hanya Allah yang tahu. Terus ngapain sih Allah ini kasih Yasin tapi orang-orang nggak tahu tuh? Betul. Jadi hal-hal demikian lah ya kepada adikku sayang si Intan ya. Saya sudah terbiasa mendengarkan narasi dia tentang hal-hal demikian yang sudah diucapkan tadi. Namun pernah aku mendengarkan seorang Intan ketika Intan mempublikasikan hal-hal seperti tadi, maka dia akan bergumul dengan jin-jin yang dikirim oleh Mami Siti. Bukan begitu Intan? Dan Enggak, bukan Cimani, kata ngamuk. Kamu masih sering nggak main tumbuh-tumbuhan sama jin-jin yang dikirim Mami Siti? Coba jelaskan Nah, dulu lagi kita. kalau sekarang mereka ketakutan, udah takut. Lah udah Raja Iblisnya udah Intan kalahkan kok. Enggak, yang apa itu loh? Yang pernah mukul kamu itu siapa namanya itu? Itu Siapa namanya? rajanya si Azazel itu. Siapa Azazel ya? Azazel dulu yang pernah menendang kamu itu ya. Luar biasa loh. Kepotes tanduk sebelah kiri, makanya kalau teman-teman bisa menyaksikan si Azazel sekarang kan tanduk sebelah kirinya oklek satu itu, dan itu teman-teman itu nggak bisa diperbarui ya, karena roh ini ketika tidak terhubung dengan sumber hidup roh itu nggak bisa diperbarui kecuali makan orang banyak, karena kekuatan Azazel ini besar, itu harus makan orang atau pengikutnya ya, itu harus makan dalam jumlah sekitar, kalau Azazel ini mungkin 10.000 jiwa ya, salah satunya nanti si putra langit ini, begitu ya. Jadi sakaratul maut itu artinya dimakan iblis, jiwanya ya teman-teman. Rohnya, kalau roh ini kan ditarik sama Elohim pencipta semesta alam, roh ini kan nafas kehidupan ya. Nah jiwanya ini dimakan sama iblis. Jadi ketika jiwa-jiwa orang RT 6 ini tidak bisa menyatu lagi dengan Elohim, itu dia akan mewujud di alam paling rendah yaitu jurang maut, menjadi bentuk binatang seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Karena apa? Siapapun yang terputus dari sumber hidup roh itu tidak akan pernah mewujud menjadi rupa yang cakep ya, nggak akan bisa teman-teman. Paling-paling rupanya nanti ya kayak gitulah. Berarti yang menjemput Megundal Mamato ketika 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 Oke, Tan, satu pertanyaan lagi, Tan. Berarti yang menjemput Megundal Mamato ketika hancurkan jiwa manusia yang masuk ke dalam jurang maut. Nah, Abaddon ini tidak seperti yang dinarasikan orang-orang itu satu sosok, bukan. Sebenarnya pimpinan utamanya itu si Samael ini. Ini iblis terkejam, teman-teman, eksekutornya. Nah, Samael ini punya anak buah tadi, Israel ya, yang jemputin si putra ini. Jadi nggak ada malaikat maut itu, malaikat tergantung amal perbuatan, nanti yang amal perbuatannya baik, yang menjemput malaikat maut yang baik itu tipuan. Seluruh malaikat maut itu utusannya si Samael. Ya teman-teman. Cuman kan Samael ini hanya ada di Alkitab yang apokrifa apa itu, yang tidak di kanon itu loh teman-teman. Lagian pengetahuan si iblis ini kan apa sih nggak penting sebenarnya teman-teman. Intan tuh hanya menggarisbawahi kudus hitam ini yang tertulis dalam Amos 5 ayat 26 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Loh, 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 seperti otak manusia, putra. Lah kamu aja 1 tambah 1 si kami itu ya, si kami didengarkan putra. Iblis Fa'el, Sisin, Falak, Astarot, Ra itu Azazel sama dengan Allah SWT. Makanya dikatakan kami mengutus setan-setan, kami itu lebih dari 1. Kami memelihara setan-setan. Si kami ini tadi Sin, Falak sama Sira. Ini nama-nama iblis. Kenapa itu dijadikan alif lam ra? Yasin, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu nama-nama iblis semua itu. Ya. Makanya banyak belajar. Meskipun itu menggunakan bahasa Arab ya, teman-teman. Tetapi itu disadur dari bahasa Sumeria. Sin itu bahasa Sumeria, teman-teman. Itu dewa bulan sabit ya. Yang sebenarnya itu Pa'el.
Lalu Falak ini dari Istar atau Inanna, ya, atau Helel ben Shahar, teman-teman, Lucifer. Itu iblis Astaroth. Ra ini diambil dari Mesir, bahasa Mesir yang tadinya Samas, bahasa Sumerianya. Jadi yang ada ilmu kamu, putra. Pengetahuanmu sedikit sekali. Kok mau ngajak debat pembunuh raja iblis Allahmu? Allah ngajak malah debat sama aku kok. Benar, si Allahnya putra ini pernah debat masuk ke Komal Matius. Dia tidak ada akun, tetapi hanya ada suara. Cuma Intan suruh teman-teman bisukan semua. Udah diam, kalian bisukan biar Intan yang bicara. Terus dia menyapa begini, Opung, kenal kamu sama aku? Tapi Intan di situ nggak menyebutkan Azazel dulu. Nanti teman-teman lari. Oke, apa yang mau kamu bicarakan sama aku? Ya Allah SWT, tak gitu kan. Intan panggil Allah SWT ya. Terus dia mulai bertanya tentang 144.000 dan 12.000 dari suku Israel. Dia menarasikan yang selamat itu cuma 144.000. Terus Intan katain botol kau baca ayat berikutnya. Nah, di situ dituliskan ada bangsa-bangsa lainnya itu dalam jumlah banyak. 144.000 seperti halnya Ketritunggalan Maha Kudus. Bukan bicara tentang jumlah, tetapi tentang keberbagaimanaan. 144.000 itu adalah DNA Kristus, Intan bilang gitu. Dan itu adalah nanti yang membentuk tubuh kemuliaan, baik dari orang Israel maupun non-Israel yang bersekutu dengan Yesus Kristus, pada akhirnya memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ini membawa pikiran-pikiran pengikutnya ke pikiran Kristus yang memiliki frekuensi pikiran yang tinggi, sehingga bisa menarik partikel-partikel berenergi besar untuk membentuk tubuh kemuliaan. Itulah artinya 144.000. Iblis kok goblok. Barulah Intan di situ ngatain iblis kok goblok. Kau kan raja iblis tapi goblok kau. Di situ dia tersinggung, langsung suara iblisnya kelihatan, Opung, teriak gitu ya. Teman-teman ketakutan, akhirnya Intan suruh hostnya, udah rungkatin, ini raja iblis. Terus heboh Intan, baru terus terang sama teman-teman, wah penonton heboh itu, Opung. Wah gitu kan suaranya gitu ya, teman-teman menggema. Akhirnya Intan bilang ke hostnya, udah rungkatin lah. Itu Komal ya. Baik, sebentar. Dia ini si Mami Sweety celotet ribut bikin gaduh, tapi akunnya nggak ada. Maksudnya begitu ya? Nggak ada. Waduh. Dia hanya ingin berdebat sama Intan, tapi kalah. Jadi gini, putra, Allahmu aja kalah sama aku. Gimana kau mau melawan aku? Allahmu kalah. Ya, harusnya kan Allahmu lebih cerdas, ya. Makanya Intan manggilnya Allah SWT waktu itu. Ya, cuma teman-teman bingung kok si Intan manggilnya Allah SWT gitu loh. Opung, ya iyalah, itu Allahmu ya putra ya. Allahmu pernah debat sama aku, kalah dia putra. Makanya kau ngajak debat sama aku, kalah kan Allahmu dulu lah kalau mau menang. Intan sih bukannya sombong, tapi iblis harus disombongin ya. Kalau sama Oten nggak, Intan nggak berani sombong lah. Oten kan cerdas. Apa ini Intan nggak sombong sama iblis? Intan mah kalau sama iblis harus sombong lah. Tuhan aja mengajarkan begini kan, jangan kau beri kesempatan pada iblis itu loh. Efesus berapa itu, Opung? Opung, berapa yang ya nanti saya coba cari ya. Tetapi teman-teman yang ada di roomnya Roti Hidup yang menjadi saluran berkat kepada kita semuanya, jadi saya tambahkan semua narasi daripada Intan. Saya sudah selalu amati dulu ya, karena memang dia mempunyai kelebihan dari kita. Jadi seorang Intan ini adalah Roma 8 ayat 30. Sejak semula kita sudah ditentukan untuk dipanggil Tuhan dan agar kita dibenarkan oleh Tuhan dan kita pun dimuliakan oleh Tuhan. Begitulah tentang Intan. Ketika saya temukan 4 tahun lalu di dalam room kecil. Dengan apa? Setiap narasi dia itu tak pernah saya dengarkan dari seorang apologet. Yang bisa menyampaikannya itu memang hanya Intan pernah saya katakan kepada teman-teman apologet, ini perlu dicoba diperhatikan kata-katanya aku bilang toh. Karena begini teman-teman, si Intan ini dari mulai kecil 4 tahun 5 tahun bukan kemana-mana, dia itu sukanya ke kuburan. Iya ya? Enggak, Intan tuh diajak ayah nyari kembang itu buat ronce-ronce. Intan nari, Intan kan suka nari itu, ditonton nenek gitu kan, naik ke atas itu loh, ke atas apa sih bangku yang tinggi itu, terus Intan nari-nari disetelin sama ayah lagu anak-anak kecil itu heli kuku gitu, Intannya nari. Nah itu kembang gambutnya dironcen nanti taruh di kepala Intan gitu loh, Opung. Nah Intan tuh diajak sama ayah tuh sebelum maksud saya Dan seumuran 5 tahun kan takut ke kuburan, malah kamu itu kan bisa ke kuburan tuh karena apa? Kamu mempunyai penglihatan. Dulu nggak ada. Ya artinya loh Intan begini loh adikku sayang, kamu kan sudah mempunyai penglihatan dari awal tuh sebelum masuk Kristen kan?
Kan itu maksud saya. Nah, waktu kamu temukan di kuburan, maaf ya teman-teman, bukan ini kita bicara horor ya. Apa yang kamu temukan, Intan, perbedaan di dalam kuburan Kristen dan di dalam kuburan Islam? Ketika kamu bisa melihat, ketika kamu mempunyai penglihatan, silakan. Melihat malaikat-malaikat maut itu di makamnya RT 6 itu. Jadi saat Intan kecil itu tiba-tiba ayah turunkan dari gendongan ya. Kan Intan dipunggi itu kan, di punggungnya dia gitu. Terus diturunkan, terus Intan ngomong, "Ayah, kenapa itu dipecutin gitu?" Dipecutin tuh semua itu teriak-teriak tuh, dikebukin gitu. Ayah kaget tuh. Ayah di mana gitu? Itu nangis tuh gitu, teriak-teriak tuh. Terus ayah megang satu makam itu, ini diapain? Di situ Intan bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dipecuti tuh, teriak-teriak, Intan nirukan. Teriaknya gimana? Ampun, ya Allah, tapi tetap dikebukin, ya Allah, tetap dikebukin tuh. Ya, tapi Intan akhirnya aku nggak takut gitu loh. Intan tuh memang nggak takut tuh, nggak tahu kenapa ya, nggak takut, nggak trauma, nggak takut, nggak ini loh, nggak mengena kepikiran kalau Intan orangnya mudah apa sih ya, Bung? Udah peristiwa itu, waktu itu ya itu gitu, nanti lupa gitu, terus akhirnya 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 Ya toh, nanti juga di liang kubur ribut, ya toh, malah nanti di surga mereka ribut juga, gaduh tuh karena beribut bidadari, ya nggak, Intan? betul. Enggak ribut bidadari, dikeroyok si setan lah itu yang Intan lihat. Intan kan nggak ngerti itu malaikat maut itu setan, nggak ngerti, orang masih kecil, ngertinya dari Tuhan akhirnya. Nah, semakin Intan dewasa, ini remaja, ini bukannya hilang, malah tajam, malah bisa melihat itu mereka ini malaikat-malaikat maut ini mencari orang-orang